Ibu, Bapak, Saudari-saudara, Sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Tarakan. Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-21. Renungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Bacaan ini mengisahkan pertanyaan Yesus kepada para murid tentang identitas yang mereka temukan pada diri Yesus. Sesudah para murid diperkenalkan dengan pengajaran dan perbuatan-perbuatan Yesus atau mukjizat-mukjizat Yesus, sekarang para murid mulai diajak untuk masuk ke lebih dalam lagi tentang relasi mereka dengan Yesus. Apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus atau tidak? Mengawali ini saya tertarik dengan satu artikel yang dikirimkan oleh beberapa teman dengan judul "Jangan menjadi pastor, kami tidak membutuhkan kamu". Ketika membaca judul ini saya sangat kaget. Apakah iya sebuah promosi panggilan dengan mengatakan kami tidak membutuhkan pastor atau jangan menjadi pastor? Padahal kita tahu kebutuhan pastor masih sangat banyak. Ketika saya terus membaca artikel itu, ternyata yang mau dikatakan adalah seorang yang ingin menjadi pastor, dia harus mencintai Yesus, mengenal Yesus dengan lebih dalam. Kalau tidak mengenal Yesus, kalau tidak mencintai Yesus, tidak menjadi seorang pendoa, lebih baik tidak menjadi pastor. Memang menjadi pastor adalah mewartakan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang mewartakan Yesus tidak mengenal Yesus atau tidak mencintai Dia? Maka pertanyaan yang diungkapkan Yesus kepada para murid ini juga menjadi pertanyaan yang relevan untuk kita renungkan bersama. Kepada para murid Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Tapi pertanyaan Yesus adalah, siapakah anak manusia itu? Orang Yahudi sangat tahu istilah yang dimaksud Yesus dengan anak manusia yang diambil dari kitab Daniel. Di sana digambarkan anak manusia yang mendekati yang maha kuasa dan mendapat kuasa dari yang maha kuasa. Dan orang-orang pada zaman itu menganggap bahwa anak manusia ini adalah yang nanti akan datang sebagai penyelamat. Karena nama Yesus tidak muncul di sana, yang disebut Yohanes, Yesus tidak disebut. Mungkin Yesus lalu bertanya lagi kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Pertanyaan ini menjadi lebih pribadi. Sekarang bagaimana para murid mengenal Yesus? Tidak ada yang berani menjawab kecuali Petrus yang kemudian berkata, engkaulah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon Petrus, karena bukan kamu yang mengatakan itu, melainkan Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Mengapa Yesus hanya mengatakan berbahagialah Petrus, bukan memuji Petrus? Karena nanti
waktu Yesus menceritakan mengenai perjalanannya ke Yerusalem untuk menderita, Petrus langsung menarik ke samping dan mengatakan, Tuhan, itu tidak akan terjadi. Dan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Petrus yang baru saja disebut berbahagia, lalu dipersalahkan oleh Yesus dengan mengatakan, enyahlah iblis. Tapi pada bagian ini, pada kutipan ini, Yesus mengatakan, dan engkau Petrus. Petrus artinya batu karang. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Dan alam maut tidak akan mengalahkannya. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Ketika saya mencari-cari jawaban, apa sebetulnya artinya batu karang? Petrus. Dan kenapa Petrus diberi kunci kerajaan surga oleh Yesus? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan Petrus itu yang mengizinkan orang masuk ke surga atau tidak. Petrus itu yang memegang kunci, sehingga dia yang menentukan siapa boleh masuk, siapa tidak. Ternyata anggapan itu keliru. Yang dimaksud oleh Yesus adalah batu karang ini, bongkahan besar batu karang ini, dipakai untuk menutup lubang alam maut. Karena pada zaman itu, dunia orang mati itu mempunyai pintu yang terbuka. Orang kalau sudah masuk ke dunia orang mati itu, dia tidak akan mampu keluar lagi. Dia akan masuk ke dalam kegelapan. Petrus, batu karang, dijadikan oleh Yesus sebagai penutup pintu alam maut. Sehingga orang-orang tidak akan tersedot ke sana. Orang-orang akan berpegang kepada batu karang ini supaya tidak masuk ke alam maut. Dan Petrus diberi kunci. Bukan kunci untuk memperbolehkan orang-orang masuk surga atau tidak. Hebat sekali Petrus ini. Dia seperti melebihi Tuhan malahan. Bisa mengizinkan orang masuk surga atau tidak. Bukan itu ternyata. Kunci ini adalah kunci batu karang, penutup alam maut. Jadi Petrus ini menutup pintu alam maut. Dia pegang kuncinya. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi dalam hal ini gereja yang diatasnamakan Petrus ditugaskan oleh Yesus untuk menjaga supaya semua anggotanya tidak terperosok kepada kematian kekal, masuk ke alam maut. Namun juga mengunci pintu alam maut ini, supaya kekuatan-kekuatan kegelapan itu tidak menerobos keluar dan menghancurkan kehidupan manusia. Inilah misi keselamatan gereja yang dianugerahkan atau yang ditugaskan oleh Yesus. Dalam hal ini diatasnamakan Petrus. Gereja sampai sekarang mempunyai tugas perutusan untuk menjaga supaya umat manusia tidak terseret kepada kebinasaan kekal, kepada kekuatan-kekuatan kejahatan. Gereja juga ditugaskan untuk menjaga supaya kekuatan-kekuatan kegelapan itu tidak menghancurkan manusia. Dan inilah tugas penting yang dipercayakan Yesus. Tugas ini
antara lain menjadi tugas hierarki gereja, para uskup, paus, para imam. Tapi juga akhirnya kita semua harus bergandeng tangan, saling menguatkan, saling meneguhkan, supaya kita masing-masing jangan tersedot oleh kekuatan alam maut. Tapi juga supaya alam maut tidak menyerang kita sehingga kita binasa. Yesus ingin tak satu pun domba yang hilang, tetapi semuanya selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.